Saya memperhatikan orang-orang yang saya kenal, sahabat-sahabat saya, keluarga-keluarga saya yang sudah meninggal dunia. Di antaranya kawan saya sama-sama di Aliyah SMA. Pagi itu dia masih sarapan, pagi masih sarapan, masih makan, kemudian pergi ke tempat kerja, melihat orang sedang bertukang, kemudian pulang, singgah di warung, sakit kepala, meninggal dunia. Sama-sama Aliyah SMA, sama-sama kuliah, kawan dekat, kawan akrab. Yang satu lagi mimisan, keluar darah di hidung, lalu kemudian pergi ke rumah sakit, kata rumah sakit kena polip, dia tidak yakin polip, pergi ke Malaka, waktu itu belum COVID, sampai di sana dicek, kata dokter kanker otak, stadium yang sudah tak tertolong lagi. Kebetulan istrinya sedang hamil, dia berdoa kepada Allah, doanya tak banyak, ya Allah berilah aku hidup sampai aku bisa melihat anak ini lahir, sampai ku tengok anak ini lahir, cukup lah ya. Sekarang anaknya sudah 3 tahun, dia masih hidup. Saya cuma ingin mengajak kita berpikir bahwa umur ini ketetapan Allah. Itu yang disebut dengan tauhid kematian, meyakini akidah yang benar bahwa mati ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kawan saya, sahabat saya, keluarga saya, ibu kandung saya. Hari Senin, malam Senin, makan sahur, karena dia biasa puasa hari Senin. Habis makan sahur, dia menonton video saya di YouTube, ceramah-ceramah saya, ditengoknya, cerita makcik yang serumah menjaga ibu saya, sehat walafiat. Selesai itu dia mau sholat subuh, pergi ke kamar mandi, sakit kepalanya, dibawa ke rumah sakit, jam 6 subuh meninggal. Kakaknya yang menjaga dia, yang membesarkan dia, karena mak saya anak piatu, tak ada maknya, umur setahun meninggal dunia, dibesarkan oleh kakaknya. Kakaknya umur 85 tahun, sakit-sakitan, sampai hari ini masih hidup. Saya cuma ingin mengajak kita semua berpikir bahwa masalah umur nyawa adalah kuasa Allah SWT. Yang disangka meninggal, yang disangka sakit, yang divonis meninggal, tidak. Yang sehat walafiat, yang disangka masih panjang umur, meninggal. Jadi kesimpulannya, balik kepada ayat Al-Quran, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa ditunda, tak bisa ditambah, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Kalau sudah mati, pasti mati. Kalau begitu keyakinan ibu, maka ibu tak ragu kalau suaminya keluar kota. Ma, papa izin mau keluar kota, pergilah. Kenapa? Karena kalau memang mati, kata Allah, di rumah pun dia tetap mati. Saya yakin dan percaya almarhumah emak saya berkeyakinan seperti itu. Walaupun dia tak pernah menceritakan keyakinannya, saya tahu bahwa dia berkeyakinan mati tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Itulah maka dia mengizinkan saya pergi ke Mesir 4 tahun tak pulang. Itulah maka dia mengizinkan saya pergi ke Maroko 2 tahun tak pulang. Tapi dari kata-kata singkatnya terselip keyakinan itu. Waktu saya katakan, nanti kalau aku mati gimana, Mak? Di tempat tidur pun mati juga. Keyakinan ibu yang kuat akan membuat ibu mengizinkan anak ibu akan pergi terbang sejauh mata memandang. Pergilah nak, karena kalau ku tahan pun kau di Batam ini, ku selimuti pun kau dalam kelambu, malaikat maut akan mencabut nyawa kau. Itu selalu saya yakinkan ke keluarga saya, bahwa kalau aku pergi berdakwah, mati aku dalam perjalanan, matiku fisabilillah. Tapi kalau aku di rumah minum teh tersedak, mati konyol. Kalau aku pergi khutbah, meninggal aku sedang khutbah, insya Allah husnul khotim. Kalau aku pergi berdakwah, tausiah, meninggal, karena Allah akan melihat sedang apa kita meninggal, apa perbuatan yang sedang kita lakukan. Yang saya sampaikan ini bisa positif, bisa negatif. Yang saya maksudkan positif, setelah mendengar yang saya sampaikan ini, ibu tidak cemas kalau anak sekolah jauh, ibu tak cemas kalau suami pergi jauh. Kenapa? Karena kalau di rumah pun dia duduk sambil minum teh, sambil baca koran, sambil nonton TV pun akan mati. Bapak pun tak cemas melepas ibu pergi ke pengajian. Kenapa? Karena seandainya ibu duduk di rumah menonton sinetron, melihat tokoh di sinetron itu dipukuli, kumat jantung ibu, ibu pun akan mati juga di depan TV. Kira-kira mana lebih baik? Mati di depan TV karena sedih menonton drakor, atau mati waktu pergi pengajian? Itulah yang dimaksud dengan tauhid kematian. Berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sebelum berangkat berwudu, sholat duha,
dalam keadaan suci, malaikat mengiringinya di tempat pengajian bersama ustadz yang dibaca ayat Quran, yang disampaikan hadis Nabi. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, yang dibaca ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat membawa rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Sakit kepala, meninggal dunia, mati dalam keadaan kebaikan. Jadi kalau begitulah putus tauhid kita tentang kematian, penyakit kita tak takut. Tapi ada efek negatifnya dari yang saya sampaikan ini. Yang tidak memahami dengan baik dan benar, hanya sekedar rasional akal, habis ini dia tak mau pakai masker lagi. Terus ditanya, ibu tak pakai masker? Kalau tak mati gitu. Besok pagi jamaah ini tak mau pakai helm lagi. Sprint sama polisi lalu lintas razia, tanya, ibu tak pakai helm? Kalau mati kata Allah, berhelm pun, dalam helm itu pun mati. Maka ini perlu diluruskan. Pakai masker, pakai helm, itu semua adalah ikhtiar, usaha. Ikhtiar dan usaha itu pun juga dapat pahala karena kita ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Negatif dari yang saya sampaikan ini, nanti kalau ada ibu-ibu yang sakit, dia tak mau makan obat, pas disuruh minum madu, ibu minum madu ya, kalau tak mati kata Allah. Ibu minum habba sauda ya, kalau tak mati kata Allah. Jadi minum madu, minum habba sauda ke rumah sakit itu juga sunnah, itu juga ibadah. Karena kata Nabi, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fatadau, maka berobatlah kamu. Yang pertama tadi saya sampaikan akidah, keyakinan, tauhid tentang kematian. Yang kedua ini adalah ibadah, usaha, ikhtiar, berobat, pergi ke dokter. Tapi jangan rukun iman ditambah jadi 7. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas. Kuatkan keyakinan bahwa hidup kita sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, demi qalam. Qalam itu pena, bukan tempat ikan. Ketika Allah menciptakan qalam, ada makhluk namanya qalam, lalu Allah menyuruh qalam itu menulis. Ya qalam, wahai pena, uktub, tulislah. Pena itu pun menulis. Tertulis. Tempat pena itu menulis namanya papan. Papannya itu dijaga malaikat. Papan bahasa Arabnya lauh, pakai ha. Lauh dijaga, bahasa Arabnya mahfuz. Maka papan tempat pena menulis itu disebut dengan lauh mahfuz, papan yang terjaga. Waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, sampai dia ke lauh mahfuz itu, nampaknya buku catatan bahwa Abdul Somad akan meninggal hari Jumat waktu khotib Jumat. Saat dia mengatakan, takutlah kepada Allah, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tertulis di lauh mahfuz, tak ada yang bisa merubahnya. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus sesuai kehendaknya. Wa yusbit, Allah membiarkan sesuai dengan kehendaknya. Wa indahu ummul kitab, karena dialah yang pemilik, yang punya catatan. Kita tak ada daya, tak ada upaya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Semuanya serahkan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Putus kaji. Ini tentang yang disebut dengan tauhid kematian. Kalau tak putus tauhid kematian, nanti ibu-ibu bawaannya takut. Handphone mati, takut. Telepon masuk, takut. Telepon tak masuk-masuk, takut. Suami pergi sebentar, takut. Pergi lama, takut. Tak pergi-pergi, takut. Orang kalau terlalu banyak takutnya, asam lambung naik, darah tinggi naik, diabetes naik, asam urat turun.
turun ke kaki. Kalau putus tauhid kematian ini, hati kita tenang, anak kita kuliah di Jogja tenang, anak kita kuliah di Jakarta tenang, suami kita pergi keluar kota tugas tenang, kita pun ditakut-takuti orang tak mempan. Betul? Itulah maka tauhid kematian. Tapi yang namanya nasihat ini sama macam obat, waktu awal diminum semangat, habis itu lupa. Maka sesungguhnya yang ceramah ini saya, tapi saya ini pun manusia, hati saya berbolak-balik, kadang saya kuat, kadang saya lemah. Lalu siapa yang menguatkan keyakinan saya? Habis saya ceramah ini, diam-diam malam-malam pas saya sendiri, saya dengar balik ceramah itu sendiri. Diam-diam saya dengar, untuk menceramahi diri sendiri. Jangan cuma pandai bercakap aja Abu Somad, sekali-kali dengarkan juga cakap, jangan tunjuk orang. Ingat mati kuasa Allah. Satu jari yang ke ibu-ibu itu, yang keempat ke diri. Buya Hamka menulis buku tasawuf modern, banyak bercerita tentang batin, tentang diri. Menjelang kematiannya di rumah sakit, buku itu dimintanya ke anaknya, dibacanya lagi untuk mengenang diri. Karena banyak hal-hal yang terlupa, tak ingat. Dari awal tausiah sampai sekarang, jangankan ibu, saya pun tak ingat apa yang saya sampaikan. Tapi Allah Maha Kasih, Maha Sayang, Dia kirim alat-alat untuk mengingatkan kita. Namanya, itu yang tertulis di kamera masing-masing. Tidak saya sebutkan, takut jadi iklan gratis. Ini tentang tauhid kematian. Jangan sampai kita silap, kita salah, rusak akidah kita kepada Allah SWT. Kenapa si Anu meninggal? Tabrak mobil. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara lupa makan obat. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara terlalu banyak makan obat. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara salah makan obat. Kata obat, kenapa pula aku salah? Makan obat itu hanya usaha dan ikhtiar. Pakai helm usaha dan ikhtiar. Pakai masker usaha dan ikhtiar. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Kalau mati, kata Allah, seluruh manusia di dunia ini mau menyelamatkan engkau, mau memberikan engkau obat, mau menyuntik engkau, mau membawakan dokter spesialis terhebat. Kalau mati, kata Allah, tetap mati. Tapi kalau tak mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh dukun santet dikumpulkan untuk menyantet engkau. Diadakan musabaqah dukun santet. Dukun santet yang menang disuruh menyantet engkau. Kalau tak mati, kata Allah, maka tak mati. Ada dukun santet taubat, berceritalah dia diminta oleh saingan pedagang untuk menyantet 4 bulan. Dikumpulkan miang, segala miang. Tahu miang? Miang buluh, miang bambu, miang gatal-gatal, laki gatal tak masuk. Miang, segala miang ini ditampung di dalam pinggan, tampung dalam piring. Setelah miang ini ditampung, dikikis emas, cari batang emas, dikikiskan. Habis itu barulah dibacakan mantra-mantra, dipanggillah jin, hantu, segala hantu, setan, segala setan. Diletakkan miang racun tadi di ujung kuku jari kelingking. Biasanya dukun-dukun santet, tukang racun tuh kelingkingnya panjang, tapi tidak semua yang berkelingking panjang dukun santet. Untuk meletakkan miang, pegang. Di mana meja orang yang mau dipasang racun tadi, pegang. Nanti dipetik dari sini, sampailah racun itu dibawakan oleh jin hantu setan masuk ke dalam gelas. Itu maka gelas ditutup, oleh gelas dibuka. Itu maka sebelum diminum tuh ditengok batang hidung di dalam gelas. Karena kalau minuman itu beracun, tertutup, tak nampak batang hidung. Tapi nanti jangan lama, saking lama menengok, tak nampak. Tak nampak. Badan kita ini ada sensornya, ada sensor di badan. Kalau dinaikkan lidah itu ke atas, ke langit-langit, terasa geli. Kalau tak terasa, berarti racun dekat. Begitu dipasang, ini kata dukun santet taubat, begitu dipasang, pas mau diminumnya, dan senggol sikutnya, jatuh. Belum aja, tak mati. Carinya lagi, cari waktu kesempatan, tengok diintip kapan dia minum. Begitu sudah mau dipetikkan racun tadi, sudah mau diminumnya, masuk telepon, asik cakap. Nah, itulah aku minum. Ya sebentar ya. Ayo bunyi la ilaha illallah. Tak jadi. 3 kali dicobanya tak juga jadi. Kali yang ketiga pas sudah mau diminum, datang tamu. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. 3 kali saya pasang racun ini tak juga, berarti belum nyawa dia dekat. Tak jadi saya pasang, kata dukun santet obat. Menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan bahwa nyawa dia masih panjang. Jadi kalau ada orang mati kena racun muntah darah, apakah dia mati kena racun itu atau takdirnya sudah sampai? Jam 9 pagi minum dia di warung kopi, dikasih orang racun, mati dia pas jam 9 pagi. Andai dia duduk di rumah, mati atau tak mati? Tetap mati juga. Kenapa dia mati kena racun?
Kenapa dia tak mati duduk di rumah? Mana yang lebih mulia? Mati duduk di rumah atau mati kena racun? Kalau orang mati kena racun, matinya mati syahid. Nabi Muhammad SAW meninggal kena racun pada tahun ke-7, diundang oleh Yahudi Khaybar. Waktu diundang itu mereka tanya, "Ya Muhammad SAW, daging kambing itu apa yang paling kau suka?" Biasanya kita kalau bertamu ditanya orang, "Ustaz suka makan apa?" "Suka sup." "Sup kaki, sup otak, sup kepala, apa sup tunjang, apa sup ekor?" "Sup tunjang." "Tunjangnya bagian lemak-lemaknya atau tulang?" "Tulang." "Mau dipotong besar apa potong kecil?" "Kau bawa aja lah banyak kan." Biasanya kita kalau bertamu tuan rumah tuh tahu. Kata Nabi, "Aku suka kaki kambing bagian depan." Rupanya di kaki kambing bagian depan itulah mereka tanam racun semuanya. Sahabat Nabi di samping Nabi yang memakan itu, begitu masuk ke dalam mati kontan. Nabi SAW dikasih tahu Jibril, "Ya Muhammad SAW, itu ada racunnya." Tapi sempat tertelannya sih, dimuntahkannya, sempat air liurnya masuk ke dalam. Sedikit bersarang racun itu di dalam. Waktu beliau meninggal disebutnya kepada Aisyah, "Wahai istriku Aisyah, masih ada sisa-sisa racun Yahudi itu di dalam." Allah ingin memuliakan dia. Dia mulia sebagai pemimpin para nabi dan rasul, dan juga mulia sebagai meninggal syahid. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalau ibu tahu minuman itu sudah beracun, diminum juga. Udah tahu minuman itu beracun, diminum juga. Pas batuk-batuk, kenapa ibu minum? "Aku ingin mati syahid." Mati konyol. Karena kalau udah tahu itu racun diminum juga, berarti bunuh diri. Ibu tahu itu beracun, ya, kenapa ibu minum? "Suamiku dilarikan pelakor. Baguslah aku mati lagi daripada hidup. Lebih baik putih tulang daripada putih mata." Mampuslah kau. Tak boleh kita milih mati. Kira-kira setelah saya sampai ini, keyakinan ibu tentang mati makin kuat atau makin lambat? Yakinkan diri bahwa mati ini akan datang. Tapi orang tidak yakin, sebenar-benar yakin tentang mati sampai dia mati. Tetangganya mati, dia yakin. Anaknya mati, dia yakin. Suaminya mati, dia yakin. Tapi kita tidak benar-benar yakin bahwa kita akan mati sampai yang mati itu siapa? Sampai akhirnya kita benar-benar mati, barulah sadar bahwa kita dan kematian itu betul-betul ada. Kalau tidak, kita hanya sekedar sanggup pula orang mati berfoto-foto. Meninggal makcik saya di almarhumah sepupu mak saya. Begitu sampai tempat itu, "Ustaz, foto Ustaz." Saya bilang, "Sampailah hati kalian berfoto di tempat orang mati. Di mana hati kecil kalian?" Terdiam mereka. Orang meninggal, jenazah terbujur di ruang tamu, sanggup dia minta foto. Kalaupun mau berfoto juga, kejarlah Ustaz itu ke tempat parkir kan. Pula di situ, apa kata keluarga? Anaknya ada di situ, menantunya ada cucu. Mana perasaan mereka? Banyak orang sekarang pintar, tapi tak pintar merasakan perasaan orang lain. Banyak sekarang orang pandai, tapi tak pandai merasakan perasaan orang lain. Pandai-pandai merasa. Itu makanya ceramah saya kasih tahu. Semua jamaah tahu kalau saya ceramah pasti 60 menit. Kenapa? Saya kena merasakan perasaan mereka. Karena saya pun kalau mendengar ceramah, kalau saya tengok tak selesai-selesai, gatal juga kepala saya. Kapan lah habisnya ceramah? Udah lama kita mendengar. Dia bilang, "Yang pertama kan, la ilaha illallah." Tapi kalau mendengar ceramah saya, jamaah tahu. Kalau khutbah 20 menit. Kalau tausiah tergantung botolnya besar atau kecil. Lalu sampailah yang sudah dijanjikan Allah bahwa kita akan mati. Malaikat pun datang. Sekarang ada dua jenis kematian, orang jahat sama orang baik. Ibu mau saya bahas duluan orang jahat atau orang baik? Sebagian sini tadi ada juga yang minta jahat. Yang mau kita bahas orang baik duluan, angkat tangan. Tak terlalu banyak. Berarti selain itu dia minta jahat. Yang setuju kalau saya bahas orang jahat duluan? Baik, kita bahas yang jahat dulu. Ketika orang jahat ini mati, maka datanglah malaikat mendekati dia, menunggu waktu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditetapkan jam 9:15, tak bergeser menjadi jam 9:11, tak bergeser menjadi jam 9:16. Yang bergeser itu jadwal kedatangan Ustaz, jadwal kematian tak bergeser. Begitu sampai masa kematian, maka disentapkanlah nyawanya. Sekali sentap, sekali tarik. Waktu Nabi bertanya, macam kambing dikuliti hidup ini, macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, macam mata kail pancing yang sungsang diletakkan dalam kulit yang basah, ditarik, disentap. Kita tidak akan merasakan sakitnya sampai kita merasakan. Tak sesuai dengan cerita yang diceritakan orang.
sampai kita merasakan. Lalu kemudian ruh tadi keluar dari jasad. Setelah ruh keluar dari jasad, dibawa oleh malaikat. Baunya busuk. Semua malaikat-malaikat yang mencium bau itu bertanya, ruh siapa itu? Ruh siapa itu? Malaikat itu menjawab, inilah ruh si tuyul anak setan. Disebutkan nama bapaknya. Bapaknya malu, atuknya malu, unyangnya malu, buyutnya malu, kakek nenek moyangnya malu karena punya cucu seperti ini. Jahat, busuk. Lalu kemudian dikatakan ke pintu-pintu malaikat yang menjaga pintu langit, la tufattahu lahum abwabus sama, tak dibukakan pintu-pintu langit. Lalu kemudian sampai masanya Allah berfirman, tuliskan dia sebagai penghuni Sijjin. Tempat orang yang jahat itu namanya Sijjin. Lalu kemudian dikumpulkanlah dia bersama ruh orang-orang yang jahat, Sijjin. Insyaallah mudah-mudahan kita tak masuk di situ. Itulah mengapa kita disuruh sebelum salam minta perlindungan dari empat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kata Allah Subhanahu wa taala, balikkan ruhnya yang busuk tadi ke dalam jasadnya untuk merasakan azab kubur. Datang malaikat membawa palu bodam yang besar, dipukulkan ke jasadnya, masuk ke dalam tanah saking kuatnya sampai ke lapisan bumi ketujuh, dinaikkan balik ke atas. Begitulah seterusnya. Maka kita selalu meminta kalau dicabut nyawa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itulah mengapa kita meminta kalau sudah dikuburkan, meminta supaya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itulah mengapa kita kalau lewat di pemakaman selalu meminta assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang tak hafal doa yang panjang baca doa pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang tak hafal doa pendek, gerak-gerakkan aja mulut. Jangan sampai mulut diam waktu lewat kubur. Lalu bagaimana kalau orang mati diterkam harimau? Bagaimana kalau orang mati dimakan buaya? Bagaimana kalau orang mati di sungai Amazon dimakan ikan piranha? Bagaimana kalau orang mati jasadnya dibakar? Bagaimana kalau orang mati naik pesawat meledak, meletus, habis terbakar? Allah Maha Kuasa. Maka alam itu disebut dengan alam barzakh. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan alam barzakh. Lalu kemudian jasad pun dimasukkan ke liang lahat. Liang lahat itu ada dua model. Pertama di tengah, kedua di samping. Setelah tanah digali, dilobangi samping. Setelah dilobangi samping, diletakkan jenazah itu di dalam. Kalau tanahnya tanah pasir, tanah gembur, tanah yang tak bisa digali, tanah turun ke bawah, maka digali di tengah. Setelah lubang, dibuat lagi lubang kecil di tengah, dimiringkan jenazah, dibuka penutup wajahnya, dibuka ikat pocong di atas, lalu ditempelkan hidung ke dinding tanah. Hidung tempelkan ke dinding tanah. Jarak pandangan tak sampai sejengkal dengan dinding. Dibukakan penutup wajah, anak-anak kita ajarkan, nanti kalau aku mati, nah, kaulah yang meletakkan aku di liang lahat. Kau buka ikat kepalaku, kau buka kain penutup wajahku, lalu kau tempelkan hidungku ke dinding. Kalau mau tidur malam, kebetulan tempat tidurnya di samping dinding, coba tempelkan hidung di ke dinding, miring ke arah. Begitulah agaknya. Matikan lampu, tempelkan hidung ke dinding. Kalau nanti malam jam 2, jam 3 terbangun, tengok masih lagi di kamar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangunlah ke kamar mandi berwudu untuk tahajud. Karena sampai nanti masanya, waktu dibukakan mata gelap, bukan lagi di kamar, tapi sudah terdengar suara marhabuka. 5 hari pertama, begitu ruh keluar dari jasad, maka jantung berhenti berdetak. Yang menyemburkan darah dalam badan Abdul Somad ini jantung, berdenyut berdetak sebelah kiri. Jantung ini menyemburkan darah, naik darah ke otak. Kalau darah itu berhenti
berputar di badan, maka darah itu membeku. Potong ayam, potong kambing, masukkan darahnya ke piring, membeku. Setelah itu membusuk menjadi nanah. Maka selama 5 hari darah pun mulai menggumpal, kulit badan berubah dari hijau biru mulai ke hitam, membengkak, usus di dalam pun mulai membengkak. 6 sampai 10 hari perut pun pecah, biji mata pun keluar, darah keluar dari hidung dan telinga, lidah pun menjulur, rambut pun lepas dari tengkorak kepala, lalu kuku-kuku pun copot, lalu kemudian pecahlah kulit-kulit. Binatang yang paling tajam hidungnya, tak punya mata, tak punya telinga, tak punya tangan, tak punya kaki. Binatang itu namanya cacing. Cacing bisa mencium bau dari jarak 1 kilometer. Tidak ada makhluk yang paling busuk melainkan makhluk bernama manusia. Itulah mengapa kita tidak mati pakai baju kesayangan kain sutra, kita tidak pakai jas dasi dan sepatu, karena bagi kita lebih baik itu dipakai orang hidup, bermanfaat, disedekahkan sebagai amal jariah. Sedangkan kita hanya dibalut dengan kain kafan. Lalu kemudian mana kebanggaan yang dibangga-banggakan dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki? Mana wajah yang glowing? Mana rambut yang tak pernah kena ketombe? Mana kuku yang sekali salon 3 juta 1 kelingking? Mana kaki yang selalu habis duit untuk mencabut bulu kaki? Mana tumit yang tak pernah retak-retak? Mana bibir merah delima, pipi macam paut dilayang, rambut bakma yang terurai? Semuanya menjadi santapan. Minha khalaqnakum, dari tanah kau kami ciptakan, kepada tanah kau kami kembalikan. Wa minha nu'idukum taratan ukhra, dari tanah pula nanti kau akan kami bangkitkan. Datanglah belatung, datanglah ulat, memakan daging-daging, darah-darah, tinggal tulang belulang. Kalau sudah jadi tengkorak, tak ada beda antara orang cantik dengan orang yang jelek. Tengkoraknya sama. Lama-kelamaan tulang-tulang itu pun habis, hilang. Yang tinggal cuma satu, tulang ujung ekor sebesar ibu jari. Itu yang tak hancur dimakan tanah. Itulah nanti yang ditunjuk, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hidup balik ke atas. Jangan habiskan waktu untuk berkutik sampai lupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jangan habiskan waktu risau karena ingin menghilangkan retak-retak di tumit sampai lupa melangkahkan kaki ke pengajian. Jangan asik mengurus apa namanya? Saya selalu silap antara ini sama ini. Yang alis yang mana? Alis. Yang bulu mata? Asik menengok bulu mata, lentik sampai lupa menengok baca Yasin malam Jumat surat Al-Kahfi. Asik menengok kuku, kuku panjang, kurang bengkok, dibengkokkan, patah pula. Sampai-sampai lakinya pun ragu membedakan, ini kucing apa bini aku? Karena semua ini akan menjadi fiksi. Sekarang orang yang hidup berkata malaikat mungkar nakir itu fiksi, khayalan semata. Alam kubur itu fiksi, khayalan semata. Amal soleh balasan pahala itu fiksi, khayalan semata. Tapi begitu kematian datang, malaikat maut mencabut nyawa, maka sesungguhnya yang sekarang inilah menjadi fiksi, menjadi tak nyata. Sekarang ini suami ibu nyata atau tak nyata? Nyata. Anak nyata tak nyata? Nyata. Rumah nyata apa tak nyata? Nyata. Yang tak nyata itu malaikat mungkar nakir, tak nyata. Alam kubur tak nyata. Kematian tak nyata. Dosa pahala tak nyata. Tapi nanti begitu kita mati, berbalik. Pahala nyata, mungkar nakir nyata, alam barzakh nyata. Yang sekarang nyatalah yang menjadi tak nyata. Cincin, gelang, subang, rantai, anting sudah dijual mereka ke toko emas, berbagi-bagi. Anak ibu menangis, cincin sama aku, tapi menantu ibu garang. Mati kok kan mati. Kalau sempat mengumpulkan 1.000 rupiah sehari, sebulan menjadi 25.000. Tanggal merah tadi hitung 1.000 sehari, sebulan 25.000. Diserahkan ke Paskas, pasukan amal
amal soleh Batam yang hari ini mengumpulkan 10 ton beras per bulan, disalurkannya ke tempat tahfiz Quran. Anak tahfiz Quran membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, menetes ke alam barzakh. Tetesan dari mana ini malaikat? Ada anakku baca Quran. Anak kau hantu, bukan kau sekolahkan ke agama. Anak kau sekarang do game, duduk sambil gemetar. Apakah lakiku mengirim bacaan ini? Laki kau asik mau meminang anak gadis. Lalu dari mana bacaan Quran ini datang? Bacaan Quran dari anak yatim tahfiz du'afa, gara-gara beras yang kau salurkan dari paskas pasukan amal soleh. An-nasu niyam, manusia ini semuanya tidur. Sekarang nih kita semuanya sedang tidur. Orang kalau tidur makin lelap, makin mengigau, makin kuat ngorok, makin ngelantur. Ada yang mimpi jadi orang kaya, kemana-mana. Berapa harga cincin kau itu? 100 juta. Aku 150. Berapa harga mobil kau itu? 1 miliar. Aku 1,5 miliar. Semua orang kaya mengigau. Yang pejabat-pejabat mimpi jadi pejabat. Kau apa? RT. Laki kau apa? RW. Laki aku kades. Laki kau? Laki aku kades juga, tapi 2 periode. Laki kau bupati. Laki kau gubernur. Saling membanggakan, saling mengangkuhkan, saling menyombongkan. An-nasu niyam, manusia ini semuanya tidur. Falamma matu, begitu mereka mati, intabahu, barulah mereka terbangun dari tidur panjang. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah manusia sadar, rupanya tanganku tak pernah menyapu kepala anak yatim, rupanya mataku tak pernah menengok Quran, rupanya telingaku tak pernah mendengarkan tausiah, rupanya kakiku tak pernah dibawa ke masjid sholat berjamaah, tapi saat itu penyesalan tak bermakna. Apa kata mereka? Rabbana abasarna, mata kami sudah menengok azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan kami lagi hidup ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin, seyakin-yakinnya. Ustaz dari tadi menggambarkan yang mati bini aja, balik kenapa? Oke, kita balik. Sekarang laki yang mati. Baliklah laki ibu yang sudah mati, yang dulu rambutnya ganteng bukan main, burung terbang jatuh saking terpukau, bukan licinnya, saking terpukau. Sekarang dia datang dengan rambut kepala lepas, biji mata tanggal, kuku copot, lidah menjulur, kulit hancur. Diketoknya pintu. Ibu buka pintu. Ada ibu mengatakan, abang duduk bang ya. Ada. Hantu. Hari ini ibu tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa. Nanti malam sebelum tidur ibu ulang balik tausiah. Kenapa tiba-tiba Ustaz ceramah tentang ini? Yang ingin dicapai dari tausiah ini, supaya selesai tausiah ini kita makin rajin sholat duha, makin rajin nyetel jam 2 malam. Selama ini sudah di setel, tapi begitu berbunyi matikan lagi. Sesudah ini bangun sholat, mengambil belanja yang selama ini habis untuk beli yang tak penting, sekarang sisakan 100.000, 200.000, antarkan untuk semen 2 sak, untuk fakir miskin beras segenggam beras 2-3 genggam. Itu tujuan pengajian nih. Selama ini lidah asik mencakapkan orang lain, aib orang lain. Dulu orang sibuk memikirkan anaknya, sekarang semua anak orang dibahas. Anak artis, menantu artis, laki artis, bini artis, naik darah tingginya gara-gara artis. Itu tujuan pengajian ini, tak lain tak bukan. Sampai pada masanya an-naru yu'raduna 'alaiha, neraka jahanam diperlihatkan ke biji mata mereka, wudu'a wa 'ashiya, pagi, petang, siang dan malam.
dipandang sampai akhirnya kita pun hari kiamat menghadap Allah. Hidup di Batam cuman 63 tahun, tapi di alam barzakh kalau meninggal tahun 2021, kiamat tahun 2300, berarti di alam barzakh berapa tahun itu? 269 tahun. Kira-kira lebih lama di dunia atau di alam barzakh? Lebih lama di alam barzakh. Bagaimana dengan Abu Lahab yang sudah 1400 tahun yang lalu? Bagaimana dengan Abu Jahal yang sudah 1400 tahun yang lalu? Hidupnya di dunia cuma 63 tahun, tapi azab kubur yang dirasakan pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam. Apa itu dalam surat Yasin? Mimmar qadina haza, mimmar qadina haza. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Waktu ditiupkan sangkakala, terbangun dia dari kuburnya. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Lalu kemudian orang mengatakan, di alam kubur itu kan tidur Pak Ustaz. Nih dalam surat Yasin, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Sakingkan beratnya azab di akhirat, maka seolah-olah azab kubur itu ringan seperti tidur. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalin. Inilah yang sudah dijanjikan Allah, bahwa kau akan mati, kau akan diazab, dan kau akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadap Allah, sanggupkah kita ini nanti berkata-kata membela diri? Tidak, mulut terkunci. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apakah anak bisa menolak? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung lari, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Akhi lari, ummi lari, abi lari, sahibati lari, wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Sempat-sempatkanlah baca Quran, sempat-sempatkan, karena sampai masanya nanti tak sempat-sempatkan sholat duha, sempat-sempatkan sholat tahajud, sempat-sempatkan sholat witir sebelum tidur malam, tak sempat sebelum tidur di tengah malam, tak sempat tengah malam menjelang subuh sebelum azan subuh. Sempat-sempatkan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena sampai masanya nanti waktu ada, tapi kesempatan tak ada, karena ruh sudah keluar dari jasad. Ditanya Allah lah sama orang-orang mati itu, hai orang mati, mau kau hidup lagi? Mau? Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku hidup walau sekejap. Qarib, sekejap, semenit, sedetik pun jadi Allah. Kalau aku kasih kau hidup sekejap, kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas sholihin, aku mau jadi orang soleh. Macam mana orang soleh mati? Datanglah malaikat, wajahnya bercahaya. Nanti kalau pas kita mau mati itu datang emak kita, jangan ikut. Pas ibu terbaring di ruang ICU, datang almarhumah emak, jangan ikut. Datang almarhumah ayah, jangan. Datang almarhum suami, jangan ikut. Datang almarhum anak, sampai datang malaikat bercahaya terang benderang. Datang malaikat bercahaya terang benderang, membawa kain kafan yang terang benderang. Ditunggunya ruh kita keluar dari jasad, macam air menetes dari ujung daun. Air berembun subuh menetes dari ujung daun. Lembut apa keras? Lembut. Daun sirih menetes air dari ujung daun. Begitulah ruh itu keluar, ditampung pakai kain kafan. Apa kata malaikat memanggil? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah engkau menghadap Allah dalam keadaan ridha. Allah sudah meridhai engkau. Fadkhuli fi ibadi, hamba-hambaku yang soleh sudah menunggu kamu. Wadkhuli jannati. Lalu kemudian ruhnya dibawa oleh malaikat. Semua malaikat bertanya,
ini siapa? Kenapa harum semerbak? Nabi kah dia? Bukan. Siapa dia? Malaikat kah dia? Tidak. Kenapa dia harum semerbak? Karena dia si fulan, anak si fulan, orang baik dari Batam. Amin. Dibukakan pintu langit, lalu kemudian malaikat-malaikat menyambut dia, lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masukkan dia dalam golongan illiyin. Orang yang baik tempatnya illiyin, orang yang tak baik tempatnya sijjin. Boleh tanya Pak Ustaz? Boleh. Saya ini kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Ya ayyuhalladzina aman, ayo orang beriman, tubu ilallah taubatan. Orang yang mau mati itu ada dua perasaan. Yang pertama perasaan takut. Takut menghadapi sakratul maut, takut menghadapi malaikat maut, takut menghadapi azab kubur, takut menghadapi mungkar nakir, takut menghadapi hisab. Yang kedua sedih. Sedih meninggalkan gelang 3 pasang, sedih meninggalkan rumah besar dengan kolam renang, dengan hiasan dinding tempat tidur yang cantik, kayu jati yang baru dibeli belum lunas kering. Sedih meninggalkan laki yang dimasakkan nasi goreng pagi-pagi sebelum berangkat. Sedih meninggalkan anak yang dikandung 9 bulan 10 hari disusukan 2 tahun, sedang lucu-lucunya belum lagi nikah, baru saja dipinang orang, rencana akan duduk di pelaminan, duduk di hotel sambil membanggakan kepada kawan-kawan, ini menantu saya yang sedang S3 di Amerika. Perasaan manusia mau mati itu dua, takut sama sedih. Datang malaikat dikirim Allah Ta'ala, innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbku Allah, tsumastaqamu, istiqamah dia, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat kepada orang yang mau mati? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya pun hilang, sedihnya pun hilang. Setelah takutnya hilang, sedihnya hilang, hampa kosong. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Datang malaikat mengepakkan sayapnya, nampaklah gambar di situ, rupanya tempat dia di surga. Beda 2 kapling dari Ustaz Somad. Sebetulnya itu cara saya minta supaya ibu mengaminkan supaya saya masuk surga. Kira-kira kita senang tak kalau kita tahu tempat kita? Jangankan tempat di surga, tempat parkir aja kita tahu, senang hati kita. Parkir Ustus Ustad, jangan di tempat. Masuklah Ustaz Somad ke tempat parkir, senang hati kita. Jangankan tempat di surga, parkir dunia pun kita tak tahu tempat kita. Tapi orang-orang yang istiqomah itu, makanya ketika nyawanya dicabut, menetes macam embun di ujung daun, jatuh di kain kapan dari cahaya dibawa dari surga, lalu kemudian tersenyum dia, nampak dia. Tulis di Google, jenazah Buya Hamka, enter. Buya Hamka senyum hampir macam mau, saking nampaknya tempat Buya Hamka tersenyum. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Malaikat bertanya, itu tempat siapa? Tempat si fulan. Saat rohnya dikembalikan ke jasad untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir, tiba-tiba di tengah kesendirian itu ada orang muda, baik. Ditanya, kau siapa? Akulah amal kau dulu waktu di dunia. Lalu kenapa kau di sini? Aku akan menolong engkau. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan orang beriman dengan ucapan-ucapannya. Napas kita ini cuma 2, sekali tarik, sekali hembus. Kalau mau mendengar cemana bunyi nafas kita, diving, menyelam ke dalam laut, pasang alat selam, kedengaran suara kita. Makanya zikir itu pun 2 juga. Zikir tarik, la ilaha illallah, hembusnya juga la ilaha illallah. Tapi guru saya tak mengajarkan panjang Pak Ustaz, kata dia zikir pendek saja, tarik Allah, hembus Allah. Terserah, mau la ilaha illallah baik, mau Allah Allah baik. Supaya apa? Supaya waktu roh keluar, roh itu keluar bertiup dari mulut. Waktu roh keluar, maka tiupan terakhir la ilaha. Mudah-mudahan yang membisikkan kita adalah anak yang kita mandikan. Di
dimandikan dia pagi, jam 9 makan coklat kotor mulutnya, mandikan lagi. Siang dimandikan, petang main parit dia sama kawannya, mandikan lagi. Sore dimandikan, datang pula tetangga baik ngasih es krim, kotor, mandikan lagi. Ternyata waktu kita mau mati, dia sedang rapat meeting penting. 9 bulan 10 hari kau kukandungkan, 2 tahun kau kususukan, beribu kali kau kumandikan, untuk membisikkan la ilaha illallah pun kau tak sempat. Oh alah, nasib badan. Kita ingin dia yang membisikkan ke telinga kita saat hembusan nafas terakhir. Berat. Mengucapkan Abdul Somad berat. Abdul Somad. Mengucapkan Batam berat. Bibir mesti bergerak. Batam. Tapi mengucapkan kalimat itu ringan. Bibir tak mesti bergerak. La ilaha. Tak bersuara lagi. Hanya lidah saja. Dibisikkan orang ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Kalau udah nampak lidahnya bergerak, jangan ganggu. Kecuali kalau dia meracau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa yang kita pikirkan, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita cakapkan, apa yang selalu dalam hati kita, itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Itu makanya kita habis maghrib, habis subuh, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya itu yang datang nanti. Waktu pesawat kena turbulence, bergoncang, semua orang akan mengucapkan yang sering dia cakapkan. Oh my God, ya Allah, ya Rasulullah, copot. Di saat genting, itulah yang akan datang, itulah yang akan menolong, itulah yang akan ucapan terakhir. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami. Berbisik anak ke telinga sebelah kanan, ayah, oma, la ilaha illallah. Lidah pun bergerak, keluar ruh. Mata menengok ruh itu keluar. Mata menengok ruh itu keluar. Itu maka orang meninggal itu matanya melotot karena menengok ruhnya keluar. Lalu dipejamkan oleh anak yang soleh. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Pelihara Allah. Habis tinggal cerita masalahnya. Rumah itu kita yang membeli tanahnya, kita yang mencari arsiteknya, kita yang memilih warna keramiknya, kita yang membuatkan tamannya. Tapi begitu kita mati 24 jam, tidak sejengkal pun lantai di rumah itu yang bersedia menjadi tempat kita. Jadi kalau ada ibu masih ada orang tuanya, anak-anakku yang menonton di rumah, kalau masih ada emak kalian, belikanlah makanannya, belikanlah pakaian yang bagus, senangkanlah hatinya. Karena kalau sudah tak ada, apapun yang kita buat, apapun yang kita terima, rasanya macam hanyut diulurkan orang galah tapi tangan tak sampai mencapai. Begitulah yang saya rasakan. Hanyut, gelombang banjir, diulurkan orang galah, rasa sikit-sikit lagi capai. Apapun yang dibuat sekarang rasa tak sampai, putus, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ibu bapak yang punya orang tua bertuah, mudah-mudahan anak-anak kita berbakti pada orang tua. Pas 60 menit. Itulah kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Doakan Ustaz Somad mati husnul khotimah. Doakan yang membisikkan ke telinga Ustaz Somad adalah anak Ustaz Somad. Doakan Ustaz Somad akhir kalamnya la ilaha illallah. Habis. Kita hanya sekedar cerita masalah. Dulu waktu mama masih muda di Batam, ada Ustaz ceramah tentang mati. Itulah yang buat mama sedekah sekarang. Banyak sedekah mama, ya 25.000 sebulan. Siapa nama Ustaz itu? Almarhum Abdul Somad. Hanya sekedar cerita masalah. Mudah-mudahan kita bersama di Batam, bersama pula di surga Jannatul Firdaus, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.